Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas di channel Kire KBM ya. Untuk melanjutkan belajar kita di pembahasan modul 50 bab PPS topik. Hari ini melanjutkan materi yang kemarin bab 11, kita masuk bab 12 ya. Sebelum masuk materi seperti biasa, silahkan subscribe dulu channel ini untuk membantu kami semakin berkembang ya. Nanti di bab 12 kita akan membahas tentang kayak janjian, terus kunjungan, terus syukuran rumah ya, Jibderi, syukuran rumah baru di Korea. Ayo kita masuk ke judul dulu. Neil 약속 시간 잘 지키세요. Neil besok 약속 시간 waktu janjian 잘 지키세요. Tepatilah waktu janjianmu besok. Oke ya. Seperti biasa, setelah ini kita langsung menuju ke Dehwa ya. Untuk gambar-gambar silahkan kamu dihafalkan karena ini kaitannya sama kosakata. Kita ke Dehwail di sini. Percakapan antara tuan dengan sajang. Ya. Kalimat pertama, Sajang님, Pak Bos, gagu 공장 pabrik mebel di Jikwon karyawan Pobayo merekrut. Nanti, apakah di pabrik mebel merekrut karyawan? Nanyain lowongan maksudnya ya. Ne ya, Fobel goyeyo. Ya, akan merekrut. Sini ada rumus real goyeyo. Bisa diartikan akan. Neil besok 공장에 ke pabrik 가려고 해요. Sini ada rumus ryogo heo. Artinya bermaksud atau mau pergi ke pabrik. 몇 시 jam berapa? Kaji sampai 갈까요? Kira-kira pergi sampai jam berapa? Maksudnya kamu nyampe sananya gitu ya, bukan berangkat dari rumah. Dijawab, Neil besok ojon pagi yolsi jam 10 pagi. Kaji sampai Oseo datanglah sampai jam 10 pagi. Jam 10 pagi kamu udah di lokasi ya, bukan berangkatnya. Back Chilwon Bose bis nomor 107. Niganya partikel ya. 공장 가지 가요. Pergi sampai pabrik nomor 107 bisnya. Bis nomor 107 apakah pergi sampai pabrik? Maksudnya melewati pabrik atau menuju ke arah pabrik gitu ya. Back Chilbon Bose bis nomor 107 tidak wayu datang. Tidak datang, maksudnya tidak menuju ke pabrik. Jihachol kereta bawah tanah atau subway. Paru gesoyo. Paru udah cepat, ini ada rumus gesoyo bisa diartikan akan ya, akan cepat. Bisa diartikan sepertinya juga bisa. Jadi rumus gesoyo itu bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama akan, yang kedua sepertinya, yang ketiga di sini pastinya. Tinggal lihat konteks kalimatnya nanti lebih pantas yang mana ya. Kalau di sini saya rasa akan cepat ya, akan cepat. Kalau pakai jihadchol itu akan cepat. Jihadchollo dengan subway, Oseo datanglah dengan subway. Terus ne ya 감사합니다. Terima kasih. Neil besok 약속 시간 waktu janjian 잘 지키세요. Ini tadi judulnya ya. Tepatilah waktu janjianmu besok. Jadi ini ceritanya ada orang nanyain lowongan di perusahaan, terus janjian mau ketemu sama bosnya di perusahaan itu. Nah, ini di sini jam 10 terus naik subway kayak gitu ya dijelasin. Yuk kita ke grammar. Ada bentuk real goyeyo tadi udah saya bahas di dehwanya, bisa diartikan akan, bisa diartikan kira-kira. Ini juga udah dibahas tadi 3 get itu bisa diartikan sepertinya, akan, dan pastinya kayak gitu ya. Tinggal lihat konteks kalimatnya.
Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai rumus-rumus nanti kita bahas di ini 60 bab ya, modul 60 bab. Besok saya buatkan videonya selang-seling ya. Kalau udah ada waktu ini, maaf. Masih agak sibuk ya. Yuk kita masuk ke Yonsep. Di sini kamu disuruh pakai real goyeyo yang artinya akan ya. Contoh di sini ada gongjang, ada omgida. Pabrik pindah, berarti akan pindah pabrik. Partikelnya al. Nanti partikel ngikuti jenis kalimatnya apa ya, bentuk kalimatnya gimana. Yuk. Nomor 1. Sini ada Vietnam. Vietnam ada Junhua Hada. Vietnam nelpon. Kira-kira kalimat yang tepat nelpon Vietnam apa menelpon di Vietnam apa menelpon ke Vietnam? Dari 3 kalimat kita pilih menelpon ke Vietnam. Berarti partikelnya di sini kasih partikel E ke Vietnam. Junhua Hada adanya dibuang, tambahi rumus real go ye yo. Berarti Vietnam에 Junhua go ye yo akan menelpon ke Vietnam. Seperti itu. Paham ya? Kita next di nomor 2. Di sini ada sajangnim. Ada yaksok, ada bos, ada janji. Berarti kira-kira ini apa? Bos berjanji, akan berjanji, atau akan berjanji dengan bos, atau akan berjanji kepada bos. Kita pilih yang paling simpel saja ya. Si bos akan berjanji. Berarti sajangnimnya sebagai subjek. Tinggal tambahi partikel i. Nah, berarti sajangnimi yaksok hada tambahi rumus ini. Yaksok hal goyeyo. Sajangnimi yaksok hal goyeyo. Direktur akan berjanji. Seperti itu. Nomor 3 sekarang. Gagu gongjang pabrik mebel. Cada mencari, gada pergi. Pergi mencari pabrik mebel. Berarti pabrik mebel di sini sebagai objek yang dia cari ya. Berarti dia partikelnya L saja. Sini tambahi real go ini maaf real goyeyo. Real goyeyo. 가구 공장을 찾아갈 거예요. Akan pergi mencari pabrik mebel. Karena pabrik mebel sebagai objek yang dia cari ya. Terus nomor 4 di sini ada samusil. Samusil ada Bang Munhada. Samusil kantor ya. Bang Munhada berkunjung. Ini kalimatnya mau kita bikin berkunjung ke kantor atau mengunjungi kantor. Dua-duanya benar lah ya. Saya ambil yang mengunjungi kantor saja. Berarti kantor sebagai objek yang dia kunjungi. Samusil ya. Samusil bangun hal goyeyo. Ini rumusnya turunkan ke sini. Samusil bangun hal goyeyo. Berarti artinya akan mengunjungi kantor sebagai objek yang dia kunjungi. Seperti itu. Paham ya untuk pembahasan Yonsepnya? Belum paham silahkan diulang lagi pelan-pelan ya. Kita langsung menuju ke Dehwai. Dehwai ini membicarakan tentang Jibderi. Apa itu Jibderi? Jibderi itu syukuran rumah baru ya, baru pindahan gitu maksudnya. Banjang dengan Rihan di sini. Yuk kita bahas. Rihan sih, Mas Rihan. Neil Jonyok besok sore atau besok petang, besok malam juga bisa. Bapayo sibuk. Besok malam sibuk. Dijawab. Aniyo enggak. An Bapayo tidak sibuk. Neil besok. Uri jip rumah kami. Kami jangan diartikan kita, kami. Karena si Rihan itu tidak termasuk penghuni rumahnya Banjang. Jadi Uri diartikan kami. Besok rumah kami ke Oseo datang ke rumah kami besok. Jibderi heo melakukan jibderi syukuran rumah baru. Jongmalyo serius yang benar. Bisa diartikan seperti itu. Myotsie jam berapa? Galkayo perginya jam berapa? Minta saran ya.
Real kayo itu rumus yang kita minta saran nih. Perginya jam berapa gitu kan? Kan minta saran ya. Minta dikasih tahu. Jonyok ilgop jam 7 petang ya. Kaji oseo, datanglah sampai jam 7. Jam 7 sudah di lokasi, bukan jam 7 kamu baru berangkat. Ingat-ingat itu ya. Terus pada petang harinya, keesokannya, oso oseo, selamat datang. Panjangnya menyambut ya. Jip cat giga oryop ji annas ya. Jip rumah cada mencari giga oryop dah sulit jian tidak. Berarti apakah tidak sulit mencari rumahnya? Anio enggak. Swiwosoyo mudah. Igon ini 집들이 선물 hadiah 집들이 syukuran rumahnya. 고마워요 terima kasih. Jipi rumahnya sangat 좋아요 bagus. Rumahnya sangat bagus. Oke. Diundang ke acara Jibderi, lalu dia membawa bingkisan oleh-oleh itu ya. Hadiah Jibderi. Nanti kita bagi menjadi berapa ya? Jibderi Sonmul ya. Yang pertama ada yang umum, yang paling umum itu ada CJ deterjen, terus ada Yuji tisu gulung, di sini durumari Yuji ya, tisu gulung. Sebenarnya ada lagi kayak vas bunga, terus ada jam dinding, sendok sumpit, piring, gelas dan lain-lain, itu bisa sebagai hadiah Jibderi sebenarnya. Di sini nanti kita bahasnya yang paling khas itu ada 2. Nah, kita ke grammar di sini, yang di sini saja saya bahasnya. Kalau yang ini nggak usah. Ini perubahannya saja di informal. Ini ada kata an atau jian ya, artinya tidak. Bentuk negatif, artinya tidak. Paham kan? Oke, kita ke Yonsep. Ini Yonsepnya sangat gampang ini ya. Hanguk oral bahasa Korea, 공부 했어요 sudah belajar bahasa Korea. Dijawabnya 아니요 enggak. Tinggal dimasukin 공부 안 했어요. Tidak belajar. Ya gitu tok artinya. Kita kan disuruh ngikuti contoh ini ya. Yang nomor 2, Jibderi 선물 hadiah syukuran rumah. Junbi menyiapkan 해서요 sudah menyiapkan hadiah syukuran rumah. Dijawab 아니요 enggak. Seperti yang nomor 1, Junbi an 해서요 tidak menyiapkan. Yang nomor 3, 소개받은 yang dikenalkan ya. Yang dikenalkan, 공장에 ke pabrik Jonhwa Hesoyo nelpon. Sudah menelpon ke pabrik yang dikenalkan. Dijawab, ini kata soge pengenalan kan, Bata menerima kenalan, dikenalkan. Aniyo enggak. Jonhwa an Hesoyo. Jonhwa an Hesoyo. Tidak menelpon, seperti itu. Terus yang nomor 4, 반장 님 gua di sini artinya dengan ya, karena dia berpasangan dengan orang. 반장 님 gua 약속했어요 sudah janji dengan mandor. 반장 님 mandor. 아니요 enggak. 약속 안 했어요. Tidak berjanji, tidak janjian gitu maksudnya ya. Oke, selesai Yonsepnya. Sekarang kita menuju ke pembahasan kebudayaan kunjungan di sini. Nanti saya jelaskan secara singkat ya. Bangmun Jolca. Ya. Bangmun Jolca di sini. Jolca prosedur ya, prosedur kunjungan.
Nanti di gambar ini urut-urutannya adalah kamu nelpon dulu, ini gambarnya telepon dulu, terus menentukan waktu janjiannya, ini Bang Mun Sigan Jong Hagi. Terus Bang Munzi Caca Gagi mencari tempat kunjungannya, setelah itu berkunjung ya. Jadi telepon, tentukan tanggal, cari tempat, berkunjung. Itu secara prosedur kunjungan. Nah, sopan santun atau etika kunjungan di sini Bang Mun Yejol itu artinya etika kunjungan. Etika kunjungan di sini dibagi menjadi berapa ini? 8 ya, bagi menjadi 8. Nanti saya bahas secara singkat saja ya. Nomor 1 di sini orang Korea kalau berkunjung biasanya membawa oleh-oleh ya. Di sini ada kata jong. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Jong irago 생각합니다. Jong dalam pengertian di sini kunjungan ini diartikan keterikatan batin, hubungan sesama manusia gitu loh. Jadi kalau kita mau bertamu atau kita mau berkunjung biasanya bawa oleh-oleh seperti di tempat kita gitu kan. Kalau kita mau bertamu biasanya bawa gula teh gitu kan, sama ya rokok atau apa segala macam gitu. Sama di sini juga ya, di sini kita punya istilah jong, keterikatan batin antar sesama manusia gitu ya. Terus yang nomor 2, tidak boleh terlalu pagi ya, tidak sopan. Tidak boleh terlalu malam. Jadi kita berkunjung nggak boleh terlalu pagi, nggak boleh terlalu malam. Terus kalau kita berkunjung ke kantor ketok pintu, kalau berkunjung ke rumah kita menekan bel, nunggu izin masuk. Terus nomor 4 di sini ada kata kalau kita berkunjung ke rumah orang Korea, melepaskan sepatu di teras. Teras maksudnya kayak apa itu? Ruangan kecil di depan pintu masuk biasanya ada itu ya. Kita lepas sepatu atau sandal di situ. Terus yang kelima, kamu makan makanan yang sudah disediakan, yang disuguhkan, nggak usah minta aneh-aneh. Apa yang ada kita nikmati kayak gitu ya. Tidak boleh atau tidak sopan kita berkunjungnya itu sampai larut gitu. Jadi kita berkunjung jam 7 petang sampai jam 12 malam gitu, nggak sopan ya. Terus kalau kita sudah berkunjung, selesai berkunjung kita mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk berkunjung. Nah, terus yang terakhir ini kalau tamunya datang kita sambut di depan rumah. Kalau tamunya pergi kita juga antar ke depan rumah ya. Beung hada di sini, melepas kepergian. Seperti itu. Ya hampir mirip dengan punya kita lah ya, dengan budaya kita di sini seperti itu. Nah, di bawahnya ada pembahasan mengenai Hangguk Jibderi. Hangguk Jibderi. Syukuran rumah. Maksudnya apa sih syukuran rumah itu? Di sini dijelaskan orang Korea itu menempati rumah baru atau pengantin baru yang menempati rumah baru gitu ya. Tapi rumah baru di sini bukan berarti rumah yang baru dibangun atau baru dibikin gitu ya. Bangunannya bangunan lama tapi baru kamu tempati, itu juga jibderi, syukuran rumah baru gitu intinya gitu. Nah, di sini hadiah yang paling tenar ada 2, yaitu CJ atau durumari hyuji. Deterjen atau tisu gulung. Dan dijelaskan di sini kalau deterjen dia artinya bagus ya, rezekinya melimpah layaknya busa yang dihasilkan oleh deterjen tersebut. Terus yang durumari hyuji, tisu gulung, itu punya makna kelancaran rezeki ya, kelancaran rezeki karena gulungan tisu itu kan kalau ditarik itu berputar lancar gitu. Jadi punya makna-makna simbolik dalam hadiah-hadiah tersebut ya. Ya sama dengan kita juga punya makna-makna simbolik seperti itu. Oke ya. Untuk pembahasan bab 12 saya rasa cukup. Terima kasih sudah menyimak. Apabila belum paham silahkan diulang-ulang lagi pelan-pelan saja.
Ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.